Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Halistra Rili dengan NIM 23150031. Sini saya akan membawakan materi tentang kebutuhan unsur hara bagi tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui apa itu unsur hara. Jadi, unsur hara adalah zat mineral yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, pembentukan akar, batang, daun, serta pembentukan bunga dan buah. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa unsur hara dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Jadi pertama-tama perlu kita ketahui apa itu unsur hara makro. Jadi unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah banyak. Nah, di dalam unsur hara makro juga ada juga jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada nitrogen, di mana nitrogen ini berfungsi untuk pertumbuhan daun, pembentukan klorofil, dan juga fotosintesis. Yang kedua ada fosfor, di mana fosfor ini berfungsi untuk pembentukan akar, pembentukan bunga dan buah, dan juga transfer energi atau ATP. Yang ketiga ada kalium, di mana fungsi kalium ini adalah untuk penguatan batang, ketahanan terhadap penyakit, serta proses pembukaan stomata. Yang keempat ada kalsium, di mana kalsium ini berfungsi untuk memperkuat dinding sel dan juga pembentukan akar muda. Yang keenam lima adalah magnesium, di mana fungsi magnesium adalah untuk penyusunan inti klorofil dan juga aktivator enzim. Yang keenam ada sulfur, di mana fungsi sulfur ini adalah untuk pembentukan protein dan enzim. Nah, teman-teman, selanjutnya perlu juga kita ketahui apa itu unsur hara mikro. Jadi, unsur hara mikro adalah unsur yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah sedikit tetapi sangat penting. Nah, jadi di dalam unsur hara mikro ini juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada besi, di mana fungsinya itu untuk pembentukan klorofil. Yang kedua ada magnesium, di mana fungsi magnesium adalah aktivator enzim fotosintesis. Yang ketiga ada boron, di mana fungsi boron ini adalah untuk pertumbuhan ujung akar dan juga pucuk. Yang keempat ada tembaga, di mana fungsi tembaga ini untuk pembentukan klorofil dan lignin. Yang kelima adalah seng, di mana fungsi seng ini adalah untuk produksi hormon auksin. Yang keenam ada molybdenum, di mana fungsinya itu untuk fiksasi nitrogen. Yang ketujuh adalah klor, di mana fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan ion dan juga proses stomata. Nah, perlu juga kita ketahui dampak kekurangan unsur hara bagi tumbuhan. Jadi, dampak kekurangan unsur hara menyebabkan terganggunya berbagai proses fisiologis pada tumbuhan. Nah, salah satu dampak yang paling umum adalah klorofil, di mana yaitu menguninnya daun akibat menurunnya kemampuan tumbuhan membentuk klorofil, terutama jika kekurangan nitrogen, magnesium, atau besi. Kekurangan fosfor dapat menghambat pertumbuhan akar dan membuat daun berwarna keunguan. Jika tumbuhan kekurangan kalium, tepi daun biasanya menjadi kecoklatan atau terbakar, serta batang menjadi lemah. Selain itu, kekurangan unsur hara juga menyebabkan pertumbuhan lambat, ukuran daun mengecil, jumlah bunga dan buah berkurang, serta proses fotosintesis tidak berjalan optimal dalam jangka panjang. Nah, kekurangan unsur hara dapat menurunkan produktif tanaman secara signifikan dan membuat tanaman lebih rentan terhadap penyakit serta stres lingkungan. Nah, contoh pupuk sebagai sumber unsur hara yaitu yang pertama pupuk unsur hara makro, di mana pupuk makro menyediakan nutrisi utama yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Urea menjadi sumber nitrogen untuk pertumbuhan daun, TSP menyediakan fosfor untuk akar dan pembuahan,
sedangkan KCl memberikan kalium yang memperkuat batang dan meningkatkan ketahanan tanaman. Selain itu, pupuk majemuk seperti NPK menggabungkan ketiga unsur tersebut sehingga mendukung pertumbuhan tanaman secara menyeluruh. Nah, yang kedua adalah pupuk unsur hara mikro, di mana pupuk mikro memberi unsur penting dalam jumlah kecil tetapi sangat berpengaruh pada kesehatan tanaman, di mana EDTA membantu mencegah daun menguning. Zinc sulfate atau SNSO4 mendukung pembentukan hormon tumbuhan. Boron dari pupuk borat memperkuat bunga dan buah, dan magnesium sulfur atau MnSO4 membantu proses fotosintesis. Unsur mikro ini memastikan tanaman tetap sehat dan produktif. Nah, yang menjadi kesimpulan dari materi saya itu unsur hara merupakan nutrisi penting yang harus dipenuhi tumbuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tumbuhan membutuhkan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur dalam jumlah besar untuk menjaga proses fotosintesis. Nah, pertumbuhan daun, akar, batang, serta pembentukan bunga dan buah. Selain itu, unsur hara mikro seperti besi, mangan, boron, tembaga, seng, molybdenum, dan klor dibutuhkan dalam jumlah kecil namun tetap berperan vital dalam berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan klorofil, aktivitas enzim, produksi hormon, dan pengaturan stomata. Nah, kekurangan unsur hara dapat menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan lambat, daun menguning, batang lemah, akar tidak berkembang, serta gagal berbunga atau berbuah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tumbuhan dapat diberi pupuk makro, pupuk mikro, maupun pupuk organik sesuai kebutuhan tanaman. Dengan ketersediaan unsur hara yang seimbang, tumbuhan dapat tumbuh sehat, produktif, dan lebih tahan terhadap gangguan lingkungan. Sekian penjelasan Mas diri saya, terima kasih.